Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang zakat. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat. Pengertian dari zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Dalil tentang zakat salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan salat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Penerima zakat. Beberapa orang yang tergolong dari orang yang pantas menerima zakat ialah yang pertama, golongan fakir. Ialah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian golongan yang kedua yaitu miskin. Golongan miskin ialah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya. Kemudian golongan yang ketiga adalah amil. Amil ialah pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian golongan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam. Kemudian golongan kelima, penerima zakat ialah hamba sahaya. Hamba sahaya ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan. Kemudian golongan yang keenam, garim, ialah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Kemudian golongan ketujuh, fisabilillah, ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya. Kemudian golongan terakhir adalah ibnu sabil, ialah orang yang berada dalam perjalanan musafir yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut. Keutamaan zakat. Ada banyak sekali keutamaan zakat. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, harta yang dimiliki menjadi barokah serta berkembang semakin baik dan banyak. Kemudian yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayar zakat. Yang kelima, senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Dan yang keenam, dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Itu diantara keutamaan zakat dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya dari zakat. Baiklah, sekarang kita berlanjut kepada jenis-jenis zakat. Zakat itu terbagi pada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Untuk tugas di rumah, buatlah peta konsep tentang zakat fitrah. Jadi ada dua buah peta konsep. Yang pertama peta konsep tentang zakat fitrah dan yang kedua peta konsep tentang zakat mal. Apa-apa saja isi dari peta konsep zakat fitrah? Ini dia. Yang pertama adalah pengertian dan hukum dari mengeluarkan zakat fitrah. Cari pengertiannya dan apa hukum dari mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, dalil nakli tentang zakat fitrah. Boleh dari Al-Quran dan ataupun juga boleh dari hadis. Silakan dipilih mana yang diinginkan. Jika Al-Quran, tuliskan artinya, surat apa dan ayat berapa. Dan lebih baik lagi jika dituliskan tulisan Arabnya atau tulisan ayatnya. Kemudian dari hadis, tuliskan arti hadis tersebut dan buatkan siapa riwayatnya. Kemudian yang ketiga, rukun dari zakat fitrah. Cari apa itu rukun dari zakat fitrah. Kemudian yang keempat, syarat wajib dari zakat fitrah. Kelima, ketentuan dari zakat fitrah.
berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan, apa bentuk zakatnya, zakat fitrah ini nanti dibuatkan dalam peta konsepnya. Kemudian yang keenam adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ini adalah isi-isi dari tugas dalam membuat peta konsep. Kemudian yang kedua, peta konsep kedua yaitu zakat mal. Yang pertama, dibuatkan pengertian dari zakat mal dan apa hukum dari mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, dalil naklinya. Cari dalil naklinya boleh dari Al-Quran dan boleh juga dari hadis. Yang ketiga, rukun dari zakat mal. Yang keempat, syarat wajib dari zakat mal. Kemudian yang kelima, macam-macam dan ketentuan zakat mal. Yang keenam, ialah waktu mengeluarkan zakat mal. Jadi silahkan dikerjakan ini. Ada 2 buah peta konsep yang harus dibuat dalam materi zakat ini. Selamat mengerjakan. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan jadi orang baik. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.